Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat. Salatu wassalam selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang. Sebelumnya saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Gilang Muhammad Rifai, mahasiswa Bahasa dan Sastra Arab semester 7. Video ini dibuat guna untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah Fikih Lughah yang diampu oleh Bapak Nida Fadlan M.Hum. Di sini saya akan menyebutkan beberapa tokoh beserta karya-karyanya. Yang pertama yaitu As-Sohibi fi Fiqhi Al-Lughah wa Sinni Al-Arabi fi Kalamiha. Penulis buku As-Sohibi fi Fiqhi Al-Lughah wa Sinni Al-Arabi fi Kalamiha yaitu Ahmad bin Faris bin Zakaria Al-Qazwaini Al-Arazi, lahir pada tahun 941, wafat 1004 Masehi. Ibnu Faris adalah salah satu dari imam bahasa dan sastra. Ada yang mengatakan ia dilahirkan di Qazwain dan tumbuh di Rai. Karya Ibnu Faris yaitu Mu'jam atau Kamus Al-Jumal dan Al-Muqaisi, dan 3 buku yang berjudul Jamu Al-Qata'i fi Syi'ri Al-Ittiba wa Al-Muzawija dan As-Sohibi fi Fiqhi Al-Lughah wa Sinni Al-Arabi fi Kalamiha. Isi buku As-Sohibi fi Fiqhi Al-Lughah wa Sinni Al-Arabi fi Kalamiha. Dalam buku ini Ibnu Faris menjelaskan sebab-sebab penamaan buku dan juga ia mengungkapkan bahwa sesungguhnya ilmu Arab itu memiliki asal dan cabang. Yang dimaksud dengan cabang adalah pengetahuan tentang isim dan sifat. Pengetahuan seperti kata Fiqh Lughah Al-Wasir Al-Arabi. Memasuki pembahasan yang saya akan paparkan di dalam video kali ini. Ilmu Al-Lughah, frase ilmu Al-Lughah terdiri dari 2 kata, yaitu ilmu dan lughah. Secara etimologis, ilmu berarti ilmu dan lughah yaitu berarti bahasa. Jadi, secara etimologis, ilmu Al-Lughah yaitu ilmu bahasa. Secara terminologis, term ilmu Al-Lughah oleh linguis Arab didefinisikan sebagai berikut. Yang pertama yaitu huwa al-ilmu alladzi yabhasu fi al-lughah wa yattakizuha mawdu'an lahu fayadrusuha min nahiyat wasfiyah wa tarikhiyah wa muqarranah. Yang artinya ilmu al-lughah adalah ilmu yang mengkaji bahasa baik secara sinkronis, diakronis maupun komparatif. Kemudian yang kedua yaitu al-ilmu alladzi yadrusu al-lughah al-insaniyah dirasatan ilmiyatan taqumu ala al-wasfi wa muayyanati al-waqa'i ba'idan an al-naj'ah al-ta'limiyah wa al-ahkam al-amiyari. Yang artinya ilmu lughah adalah ilmu yang mengkaji bahasa secara ilmiah dan
pada metode deskriptif guna mengungkap fakta kebahasaan secara apa adanya tanpa melibatkan unsur perspektif. Pengertian fikih al-lughah secara umum yaitu kaidah-kaidah dan hukum-hukum umum tentang kehidupan bahasa-bahasa sejak pertumbuhannya dan masa-masa yang dilaluinya. Faktor-faktor yang menyebabkan bercabangnya dari pokok awalnya hingga hubungan dan kaitannya dengan aspek-aspek yang berbeda-beda dan bermacam-macam. Polemik panjang telah terjadi sekitar istilah fiqh al-lughah dan ilmu al-lughah. Apakah ilmu al-lughah identik dengan fikih al-lughah atau tidak? Ada yang menyamakan, ada pula yang membedakan antara keduanya. Hingga saat ini, perdebatan mengenai kedua istilah itu masih berlanjut. Polemik ini muncul karena di barat selain istilah linguistik, terdapat juga istilah filologi yang diserap oleh sebagian ahli dalam bahasa Arab menjadi al-filologia. Lalu apakah ilmu al-lughah sama dengan linguistik dan fikih al-lughah sama dengan al-filologia? Polemik ini terjadi karena ketika term linguistik yang secara harfiah dapat diterjemahkan menjadi ilmu al-lughah dikenal oleh para linguis Arab, mereka sudah lebih dahulu mengenal term fikih lughah. Fikih lughah sebagai sebuah ilmu yang menjadikan bahasa sebagai objek kajiannya telah muncul di dunia Arab sejak abad ke-4 Hijriah atau sekitar abad ke-10 Masehi. Kondisi ini telah menyebabkan terjadinya perbedaan pendapat mengenai identik atau tidaknya antara ilmu lughah dan fikih lughah. Kamal Bashar membedakan antara ilmu lughah dengan fikih al-lughah, sedangkan Subhi Salih menyamakan kedua istilah itu. Sementara Abduh Ar-Rajhi yang juga termasuk linguis Arab modern membedakan antara kedua istilah. Al-Rajhi menukil apa yang dikatakan Juwaidi bahwa kata filologi sulit untuk diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Kata al-fiqh atau al-ilm dan kata faquha atau alima hanya saja pada penggunaannya. Kemudian kata al-fiqh lebih didominasi oleh bidang hukum. Dengan demikian, frase ilmu lughah sama dengan frase fikih lughah. Lalu persamaan dan perbedaan antara as-Sahibi dan fikih al-lughah wa sirru al-arabi. As-Sahibi sependapat dengan Ibnu Faris terhadap tujuan mempelajari dan mengkaji bahasa ialah untuk kepentingan agama. Kemudian dan As-Sahibi menyadarkan perkataannya kepada Ibnu Faris sebagaimana perkataan As-Sahibi pada muqaddimah kitabnya. Hingga As-Sahibi menukil dari Ibnu Faris beberapa bab secara utuh tanpa mengubah tema dan isi bahasa. Adapun letak perbedaan antara As-Sahibi dan Ibnu Faris yang paling utama ialah As-Sahibi tidak mempresentasikan seperti yang dilakukan oleh Ibnu Faris dalam memaparkan permasalahan bahasa secara universal, seperti perkara tentang lahirnya bahasa al-khat al-arabi, perbedaan-perbedaan bahasa Arab dan bahasa-bahasa yang buruk. Kemudian kitab yang ketiga yaitu Al-Khosais, yaitu penulis Al-Khosais memiliki nama lengkap ialah Abu Al-Fatah Utsman Ibnu Jinni, salah satu ahli sastra dan nahwu. Beliau lahir di Mausil dan wafat di Baghdad.
Utsman Ibnu Jinni memiliki banyak karya tulisan berupa kitab, salah satunya adalah kitab Khosois. Lalu isi kitab Khosois, Ibnu Jinni memulai kitabnya, yaitu kitab Khosois ini, di mana beliau membagi 3 bagian dengan pendahuluan yang diawali dengan tahmid dan sholawat seperti kebiasaan kitab pada umumnya, dan kemudian memuji orang yang mendukung, yaitu Baha al-Ad-Daula yang diberikan kepadanya kitab ini. Untuk menunjukkan keunggulan kitabnya dari kitab-kitab lain, mendahulunya pada bidangnya. Kemudian kitab yang kedua yaitu Fiqh Lughah wa Sirah al-Arabiyyah. Penulis Fiqh Lughah wa Sirah al-Arabiyyah memiliki nama lengkap yaitu Abdul Malik bin Muhammad bin Ismail Abu Mansur As-Sahibi Al-Naisaburi. Dari nama akhirnya dapat kita ketahui bahwa beliau berasal dari kota Naisabur. Para pakar sejarawan sepakat akan tahun kelahirannya bahwa ia lahir pada tahun 350 Hijriah di kota Naisabur, akan tetapi mereka masih memperselisihkan tahun wafatnya. Sebagian berpendapat bahwa ia wafat pada tahun 429 Hijriah dan sebagian yang lain mengatakan bahwa ia wafat di tahun 430 Hijriah. Al-Sahibi meninggalkan beberapa karya ilmiah yang kebanyakan membahas masalah estetika dan seni. Diperkirakan karya tulisan Al-Sahibi yang terdokumentasikan hingga kini berjumlah 80 kitab. Salah satunya yaitu Fiqh Al-Lughah wa Sirah al-Arabiyyah. Dan di antara sekian banyak kitab yang tersusun lewat kreasi tangannya yang gemilang, kitab yang dianggap 6 paling berpengaruh di dunia kebahasaan adalah kitab Fiqh Al-Lughah wa Sirah al-Arabiyyah. Kemudian isi kitab Fiqh Al-Lughah wa Sirah al-Arabiyyah, kitab ini terdiri dari 2 bagian. Bagian pertama membahas tentang Fiqh Al-Lughah. Pada bagian ini terdiri dari 30 bab yang masing-masing dari babnya mengandung beberapa pasal. Pada bagian kedua membahas tentang Sirah al-Arabiyyah. Dalam referensi lain disebutkan ada 3 mazhab tentang perkembangan bahasa. Yang pertama yaitu mazhab Tauqif. Menurut mazhab ini, bahwa bahasa tumbuh karena adanya wahyu dari Tuhan kepada Adam alaihissalam ketika mengajarkannya tentang nama-nama dari segala sesuatu. Kemudian yang kedua yaitu mazhab istilah atau penetapan. Menurut mazhab ini bahwa bahasa berasal dari isyarat-isyarat yang disepakati sebagai alat berkomunikasi. Yang ketiga yaitu mazhab peniruan. Menurut mazhab ini bahwa bahasa adalah hasil tiruan dari alam atau suara-suara alam.